Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah puasa di bulan Rajab. Yang mana kita tahu bahwa setiap memasuki bulan Rajab itu kadang-kadang kita lihat atau kita temukan sebagian kaum muslimin yang malah melarang-larang orang untuk melakukan puasa di bulan Rajab, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya, yang intinya melarang orang puasa bulan Rajab dengan alasan katanya hadis-hadisnya itu dhaif semua, bahkan ada yang palsu dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan penting yang akan kita jawab, apakah semua hadis tentang puasa Rajab itu dhaif atau bahkan palsu semua? Ya, apakah tidak ada hadis sahih tentang puasa di bulan Rajab? Maka saya jawab bahwa ada hadis sahih yang menerangkan puasa di bulan Rajab. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim, ya, di mana seorang sahabat yang bernama Utsman bin Hakim Al-Ansari, ya, dia berkata, aku bertanya pada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Sedangkan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka Sa'id bin Jubair menjawab, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Artinya, dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa, yakni di bulan Rajab, ya, hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Maksudnya puasa terus tiap hari, ya, bukan berarti maghribnya nggak berbuka, bukan begitu, ya. Maksudnya, ini kayaknya Rasulullah mau puasa terus tiap hari ini, ya. Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berpuasa. Jadi artinya, ya, menurut hadis sahih ini bahwa Rasulullah SAW itu pernah melakukan puasa di bulan Rajab, namun berapa banyaknya itu tidak kontinu gitu, tidak rutin, ya. Kadang dia melakukan puasa banyak sekali, hampir setiap hari, tapi kadang-kadang di bulan Rajab yang lain beliau puasa ya sedikit sekali, ya. Sehingga para sahabat menduga bahwa beliau tidak akan berpuasa di bulan Rajab tersebut. Nah, kenapa beliau melakukan perbuatan puasa bulan Rajab ini tidak rutin? Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa hukum puasa di bulan Rajab itu adalah sunnah, ya. Karena kalau beliau lakukan rutin, kontinu, jumlah banyaknya dan lain sebagainya, maka ini akan bisa menjadi wajib hukumnya bagi umat beliau, sehingga tentu akan menyulitkan umat beliau karena ada kewajiban pula puasa di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi saya katakan ini hadisnya sahih, ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah melakukan puasa di bulan Rajab, hadisnya sahih. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada satu hal penting juga yang ingin saya sampaikan, bahwa andai kata saja semua hadis tentang puasa bulan Rajab itu dhaif semua umpama, ya, itu pun saja kalau kita mengikut kepada pendapat para ulama Ahlussunnah, itu saja sudah cukup untuk dasar kita melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Sebab hadis-hadis yang dhaif menurut para ulama Ahlussunnah itu boleh dijadikan sandaran untuk fadhailul a'mal, ya, untuk hukum-hukum yang sifatnya sunnah, untuk mencari tambahan-tambahan pahala. Apalagi sekali lagi saya katakan ada hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah berpuasa di bulan Rajab. Kedua, ada juga orang yang
melarang-larang puasa di bulan Rajab ini dengan alasan bahwa Umar bin Khattab pernah melarang orang melakukan puasa di bulan Rajab. Apakah itu benar? Maka saya jawab bahwa riwayat seperti itu memang ada. Ya. Riwayat tersebut disampaikan dari Khurasyah bin Hur. Terdapat di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, ya, karya Imam Tabrani. Cuman ya saya bacakan dulu riwayatnya, bunyinya seperti ini ya. Ra'aitu Umar bin Khattab yadribu akuffar rijal fi shaumi Rajab hatta yad'unaha fi ta'am wa yaqulu Rajab wa ma Rajab innama Rajab syahrun kana yu'azimu ahlul jahiliyah falamma ja'al Islam turika. Artinya kata Khurasyah bin Al-Hur, ya, aku melihat Umar bin Khattab memukul telapak orang-orang karena puasa Rajab hingga mereka meletakkannya ke makanan. Umar berkata, Rajab, ada apa dengan Rajab? Rajab itu adalah bulan yang diagungkan oleh orang jahiliyah, kata Umar. Ketika Islam datang, maka ia telah ditinggalkan. Jadi riwayat seperti ini memang ada. Ya, kita temukan dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Tetapi coba tolong bagi yang bisa memperhatikan riwayat tersebut, tulisannya, ya, coba perhatikan sanad riwayat itu. Dalam sanad tersebut ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Jabalah. Nah, Al-Hasan bin Jabalah ini kalau kita lihat di dalam kitab Majma'uz Zawaid, Imam Al-Haythami mengatakan tentang Al-Hasan bin Jabalah ini, ya, bahwa walam ajid man zakarahu, ya. Tidak ada aku temukan orang yang menyebut-nyebut Al-Hasan bin Jabalah ini. Ini dalam sebuah halaman, ya. Di halaman yang lain, Imam Al-Haythami mengatakan wa fihi Al-Hasan bin Jabalah walam a'rifhu. Di dalamnya terdapat Al-Hasan bin Jabalah. Aku tidak kenal dengan Al-Hasan bin Jabalah ini. Nah, artinya, ya, Al-Hasan bin Jabalah ini adalah seorang perawi yang majhul. Nah, kalau sebuah riwayat di dalamnya terdapat perawi yang majhul, maka riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih atau dhaif. Nah, terhadap orang-orang yang suka melarang-larang, ya, orang berpuasa di bulan Rajab, ini sebenarnya kalau kita lihat pendapat para ulama besar terdahulu, ya, ini perbuatan yang tidak baik ini. Misalnya Imam Ibnu Hajar itu ada mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ya, itu beliau mengatakan, atau boleh kita katakan dia mengecam dengan cukup keras ini perbuatan orang-orang yang melarang-larang orang puasa di bulan Rajab. Beliau mengatakan, ya, ketika ditanyakan kepada beliau tentang seorang ahli fikih yang melarang-larang orang puasa bulan Rajab, beliau menjawab, ya, ini qaddamtu lakum fi zalika ma fihi kifayah. Sudah saya jelaskan tentang kesunahan puasa di bulan Rajab dan itu sudah cukup. Wa mastimraru hadzal faqih ala nahyin nas an shaumi Rajab fahuwa jahlun. Adapun tindakan si ahli fikih ini yang terus-menerus melarang orang-orang untuk puasa Rajab, itu adalah sebuah kebodohan. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan ini sebuah kebodohan ini. Dan bukan hanya itu, wajuzafun ala hazihi syari'atil mutahharah, ya. Dan juga suatu bentuk pengacak-acakan terhadap syariat yang suci ini. Jadi selain bodoh, juga Imam Ibnu Hajar mengatakan ini orang sudah mengacak-acak syariat agama Allah yang suci ini. Nah, itu kan keras itu, ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga melanjutkan, fa illam yarji an zalika wa illa wajaba ala hukami syariatil mutahharah zajruhu wa ta'ziruhu ta'ziral balighal mani' lahu wa li amsalihi minal mujazafati fi dinillahi ta'ala.
Kalau itu orang yang melarang-larang puasa di bulan Rajab itu nggak mau kembali, artinya nggak mau membenarkan pendapat yang salah itu, ya, maka wajib hukumnya bagi para hakim syariah yang suci ini untuk melarang orang tersebut dan memberikan takzir yang keras. Nah, disuruh kasih takzir ini, bahkan takzir yang keras baginya dan juga bagi orang-orang yang semisalnya, yakni yang ikut-ikutan melarang-larang puasa di bulan Rajab, karena mereka semua telah mengacak-acak agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini kan sebuah kecaman yang cukup keras, saudaraku. Sangat keras ini, ya. Dikatakan bodoh dan juga telah mengacak-acak syariah agama Allah yang suci ini. Demikian kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Selain itu, Imam Izzuddin bin Abdissalam, kalau kita lihat juga pendapat beliau juga menentang orang-orang yang melarang puasa di bulan Rajab. Beliau mengatakan, wallazinaha an saumihi jahilun bimakhazi ahkami syar'i. Orang yang melarang puasa di bulan Rajab itu adalah orang bodoh tentang hukum, sumber-sumber hukum syariah. Wa kaifa yakunu munhaya anhu ma'anal ulama allazina dawwanu syariah lam yazkur ahadum minhum indirajahu fima yukrahu saumuhu bal yakunu saumuhu qurbatan ilallahi ta'ala lima ja'a fil ahaditsis sahihah min at-targhib fis saum. Ya, artinya bagaimana bisa puasa Rajab dilarang, kata beliau, ya, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Sedangkan para ulama yang telah mentadwinkan, artinya sudah mencatat, membukukan, menghafal, merekam dan lain sebagainya, syariah ini, kata beliau ini, ya, tidak satu pun dari mereka yang membenci puasa tersebut. Bahkan puasa tersebut adalah suatu bentuk pendekatan, ya, kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya hadis-hadis sahih yang menganjurkan berpuasa. Ya, kesimpulannya, pertama, ada hadis sahih tentang puasa di bulan Rajab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana situ jelas diterangkan bahwa Rasulullah itu pernah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Yang kedua, ya, riwayat Umar melarang orang untuk puasa di bulan Rajab itu adalah riwayat yang tidak sahih, artinya dhaif, karena ada seorang perawi yang majhul di situ yang bernama Al-Hasan bin Jabalah. Yang ketiga, kesimpulannya bahwa tindakan orang-orang yang melarang-larang puasa bulan Rajab adalah tindakan yang tidak tepat, tidak benar, bahkan oleh para ulama sangat dikecam, dikatakan sebagai tindakan yang bodoh. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menganjurkan kalau memang mereka ini nggak bisa dilarang, ya, nggak mau taubat, nggak mau kembali dari pendapat yang salah itu, mereka harus ditakzir dengan takzir yang keras. Jadi tentunya atas keterangan-keterangan tadi, hendaknya kita menyadari bahwa puasa di bulan Rajab ini, ya, adalah suatu amalan yang benar, hukumnya adalah sunnah, dan tidak boleh bagi kita untuk melarang-larang orang puasa sunnah di bulan Rajab karena hadisnya sahih dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.